Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dodoku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun yang ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini. Aku nggak tahu ini video akan aku tayangkan malam hari ini atau tidak. Tapi yang pasti video ini akan tayang di malam hari ya. Karena sebetulnya saya sudah coba untuk estafet bikin konten. Ternyata pas lagi syuting tadi yang pertama, tiba-tiba pasukan dari Ketapang datang kesini cuma makan bakso terus kabur. Jadi Mas terus bikin video lagi. Kemungkinan video ini akan tayang di malam hari ya, di tanggal 7 Maret 2020. Tanggal 6 Maret 2024, di tanggal 6 Maret. Jadi ini akan tayang untuk hari ini. Kalau memang jadi, bisa diedit dan wifi-nya bisa diajak kerjasama, pasti malamnya langsung tayang. Seperti itu ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Doa terbaik untuk teman-teman yang selalu menunggu video-video terbaru dari Mas Tulus. Terima kasih sekali untuk apresiasi, untuk semangatnya, untuk dukungan yang sudah kalian berikan kepada Mas Tulus. Terima kasih banyak ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Untuk yang baru pertama kali bergabung saya ucapkan salam kenal, yang sudah sering bolak-balik saya ucapkan selamat datang kembali. Jangan lupa untuk yang ikhlas mau mensupport Mas Tulus, yang mau-mau saja maaf. Jadi saya nggak mau lagi dihujat gara-gara saya terkesan ngemis banget sama teman-teman. Jadi intinya di sini siapa saja yang mau mensupport Mas Tulus, jangan lupa untuk di-subscribe. Yang baru atau yang lama yang sudah sering bolak-balik tapi ternyata belum support Mas Tulus dengan subscribe, subscribe dulu. Pencet tombol loncengnya juga. Tombol like-nya jangan lupa. Kemudian bantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek teman-teman. Tanggal 10 yuk. Semangat yuk, jangan skip iklan. Biar Mas Tulus bisa gajian ya. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video buat kalian yang mau nyawer Mas Tulus ya. Semangat, 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 dan juga semangat untuk semuanya. Semoga dalam kebaikan selalu, dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya, dimurahkan segala urusannya. Amin ya Allah. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh ya. Untuk yang saat ini mungkin sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang punya masalah semoga cepat selesai. Yang punya tanggungan utang piutang juga teman-teman, mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki seluas-luasnya supaya hutangin dan lunas. Amin. Yang sedang kurang baik keadaannya sekarang dalam pekerjaan, karir, dan lain sebagainya, semoga segera membaik. Dan yang sudah baik semoga selalu dalam kebaikan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semangat. Aku tuh lagi melankolis banget ya. Teman-teman, kalau kalian pikir Jakarta ini hari ini tuh hujan deras, cuacanya enak atau cuacanya dingin, kalian salah. Hari ini Jabodetabek semuanya ngeluh. Saya juga pribadi awalnya nggak terlalu merasakan ya hawa panasnya. Maksudnya saya nggak terlalu gubris gitu. Tapi hari ini di tanggal 6 Maret 2024 ini rasanya sangat aneh sekali. Jakarta
panas, padahal hujan, padahal gerimis ya, hujan besar, gerimis, dan ini di hari ini nih di luar masih gerimis, tapi suasananya atau hawanya ini sangat-sangat panas. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan panas kebaikan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan panas yang tidak berujung pada sesuatu yang kurang baik. Amin. Teman-teman yang di seluruh Indonesia, bagaimana? Apakah ini juga panas? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Apa yang mau dibahas Mas Tulus? Sama dengan keterkaitan bahasa panas tadi. Di Sumatera Barat kurang lebih, kalau saya salah mohon dikoreksi, di tanggal 21 Februari 2024 itu ditemukan fenomena matahari kembar ya di wilayah Mentawai, Sumatera Barat, dan banyak sekali yang menghubung-hubungkan keterkaitan akan terjadinya musibah besar setelah munculnya matahari kembar. Seperti apa ulasan Mas Tulus terkait dengan hal ini? Saya akan hitung secara metafisik, secara hitungan angka, ilmu cocok loginya Mas Tulus akan Mas Tulus kedepankan. Jadi saya tidak memandang ini dari segi sains. Nanti Mas Tulus jelaskan juga ternyata fenomena ini seperti apa dari segi ilmu pengetahuan. Apakah ini juga mengerikan? Apakah betul sebagai pertanda akan adanya musibah dan lain sebagainya? Nanti Mas Tulus akan sedikit jelaskan. Tapi sebelumnya saya mau terus geroh-gerohin hati teman-teman yang nonton. Saya terima kasih banyak sekali lagi. Maaf, aku terlalu melankolis dalam menyampaikan rasa terima kasihku ke kalian yang sudah membantu. Teman-teman kan doanya itu insya Allah dikabul sama Tuhan ya. Sama Allah tuh paling cepat dikabul itu subscribernya Mas Tulus. Kenapa Mas Tulus bilang seperti itu? Karena saya merasa selalu mendapatkan kemudahan untuk segala sedekah atau segala kegiatan yang saya lakukan di channel YouTube saya khususnya. Dan saya sering mengucapkan doa. Kenapa Mas Tulus tuh doa? Apakah doa Mas Tulus dijamin dikabul? Enggak juga. Tapi saya yakin bahwa teman-teman yang mengaminkan doa saya ini adalah orang-orang baik yang dikirimkan Tuhan untuk saya, untuk memudahkan apa yang sedang saya ingin lakukan. Hajat-hajat yang sedang saya lakukan terkait dengan sedekah dan lain sebagainya, itu saya yakin teman-teman dikirim Tuhan untuk saya. Jadi kemarin dikabul doanya sama Allah untuk sedekah bumi tahun lalu, sedekah nasi box juga setiap bulan, bahkan yang bulan kemarin terakhir itu sampai kami kewalahan. Jadi Mas Tulus minta doa teman-teman lagi, bismillah, untuk sedekah nasi box di bulan ini, mudah-mudahan juga masih Allah izinkan ada dengan jumlah sebanyak-banyaknya, amin. Dan terkhusus doa yang sedang Mas Tulus panjatkan, mohon diaminkan saudaraku, mudah-mudahan sedekah bumi kita bisa segera terselenggara, bila perlu Allah izinkan sebelum puasa, amin, 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 amin ya robbal alamin. Saya yakin dan percaya bahwa Allah ketika sudah menghendaki, kun fayakun, semuanya akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, terima kasih banyak yang sudah membantu. Kalau membantu gimana caranya Mas Tulus? Kalau bantu sedekah nasi box minimal 12.000 transfernya ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Kalau misalnya mau bantu sedekah bumi, amin, mudah-mudahan Allah gerakkan orang-orang baik, malaikat-malaikat nasi box, malaikat-malaikat yang sudah sering membantu sedekah kita untuk membantu sedekah bumi lagi. Silahkan cek kolom komentar, nanti Mas Tulus sematkan paling atas ada rekening Permata, atas namanya juga Tulus Rianto. Kalau untuk sedekah bumi gak ada minimal maksimal, terserah berapapun ya, terserah teman-teman yang mau membantu. Matur nuwun, terima kasih banyak tanpa terkecuali. Saya nggak peduli sukunya jenengan, agamanya jenengan, saya nggak peduli. Saya hanya bisa bilang terima kasih. Semoga Allah kabul sesuai dengan hajat yang diniatkan, sedekahnya apa tujuannya. Semoga Allah sampaikan, Allah terima sesuai dengan yang jenengan niatkan, amin. Semoga sedekahnya bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, bertukar juga dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, amin. Semoga sedekahnya jenengan jadi media tolak bala untuk jenengan dan keluarga. Juga Mas Tulus doakan semoga sedekahnya jenengan jadi pendorong doa untuk segala hajat baiknya, semoga segera Allah kabul, amin, amin, amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Tuh Mas Tulus sudah nahan-nahan gak nangis tapi ngembang juga air matanya gitu loh rek. Angel sih, susah ya kalau apa karakter apa gimana gitu. Aku bingung, kadang-kadang aku sendiri juga nggak bisa
nggak bisa nahan air mata gitu. Apalagi untuk rasa terima kasih ya. Sekarang ini kayak satu memang rasa saya tuh lagi gampang nangisan gitu loh, gampang sedih gitu. Ada yang aku nyanyi aja, ada yang nyumbang lagu, aku duduk aku nangis. Aku nyanyi, aku ngisi acara, ada orang nyumbang lagu, lagunya sedih, aku nangis. Jadi emang lagi melo banget hatinya. Jadi saya minta maaf teman-teman yang nggak suka saya nyuwun ngapuro. Saya minta maaf, tujuan saya bukan untuk memamerkan kesedihan, tapi ya gimana lagi, emang kayak ginilah Mas Tulus ya. Ngapunten ya. Buat yang nggak suka saya minta maaf, beribu maaf ya. Terima kasih banyak untuk pengertiannya. Teman-teman yang pesan minyak bidara, ada pengirimannya, stoknya juga alhamdulillah masih ada. Saya dibagi stok lagi, alhamdulillah. Aku tuh dapat stok minyak bidara dari teman-teman yang reject, teman-teman yang nggak jadi, atau teman-teman yang pesan-pesan lewat seller langsung, tapi ternyata sama beliaunya di cancel, akhirnya lari ke saya. Dan mungkin rezeki teman-teman yang pesan sama saya ya. Yang mau pesan minyak bidara, mau tahu fungsi dan juga manfaatnya, silahkan tonton video Mas Tulus lagi packing ya. Kemudian teman-teman bisa pahami dulu, setelah itu langsung WhatsApp ke nomor WhatsApp yang di 0857 di deskripsi, sebutkan nama, alamat lengkap, nomor HP penerima, jangan lupa kode pos RT RW-nya ya. Langsung ke situ difahami dulu, tapi setelah itu langsung pesan. Jadi pesannya nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu tanya berapa mili, fungsinya apa, tapi tonton dulu videonya, setelah itu baru difahami. Oke? Terima kasih banyak yang sudah pesan, semoga segera sampai. Dan saya berdoa mudah-mudahan minyak bidaranya jodoh tadi tombo teko loro lungo kersane Gusti Allah. Amin, amin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Berapa menit ini? Oke, 10 menit ya openingnya. Teman-teman silakan diganti ke digeser prolognya. Aku nggak masalah kok. Teman-teman mau suka nggak suka silahkan. Tapi memang caranya Mas Tulus sudah seperti ini. Ngapunten ya. Yang tidak suka, boten jenengan yang salah. Saya yang salah. Wes ngono wes paling aman ya. Mas Tulus yang salah ya Rek ya. Matahari kembar yang terjadi di wilayah Sumatera Barat di Kepulauan Mentawai ini juga salah satu hal yang menurut sebagian besar orang tuh juga bertanya-tanya, karena Mentawai sendiri pernah dilanda tsunami di masa lalu ya. Ada kejadian tsunami besar yang terjadi di Kepulauan Mentawai, dan hal itu juga menjadi salah satu hal yang membuat masyarakat sekitar atau warga sekitar Pulau Mentawai atau Sumatera Barat khususnya jadi lebih aware atau lebih waspada terkait dengan adanya sesuatu ya. Dan kemudian di tanggal antara 20 sampai 21 Februari ada beberapa kejadian, salah satunya adalah fenomena matahari kembar ya, yang direkam oleh seseorang, kemudian dibagikan di Instagram, di TikTok, kemudian viral di mana-mana, dan spekulasi-spekulasi juga muncul, macem-macem banget prasangka orang mengarah ke sesuatu hal. Maaf, ini yang minta juga sudah banyak, tapi baru Mas Tulus bahas sekarang. Kenapa Mas Tulus rapel? Karena ada list video-video yang sudah kalian kirim, tapi belum Mas Tulus bahas. Takutnya terlalu lama, terlalu kadaluarsa, teman-teman lupa dan nggak tertarik. Aku sih nggak tahu, mungkin kalian nggak tertarik karena ini sudah cukup lama ya. Kejadiannya sudah lebih dari seminggu, jadi mungkin terlalu lama. Tapi saya ingin menjelaskan sedikit bahwa sebenarnya fenomena matahari kembar ini secara sains, secara ilmu pengetahuan adalah kejadian yang biasa. Ya, tidak bukan sesuatu yang luar biasa. Bukan ada sesuatu mungkin sekian tahun sekali atau enggak. Jadi menurut info yang saya baca via detik.com, sandok atau matahari kembar adalah istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan efek optik yang terjadi ketika matahari terbenam atau terbit dan cahayanya difraksi oleh kristal-kristal es di atmosfer. Jadi ini juga salah satu hal yang sebenarnya juga mungkin bisa dalam arti pandangan saya itu ini sesuatu yang bisa terjadi kapan saja ketika memang kristal-kristal es yang ada di atmosfer tadi sedang tebal. Jadi ada semacam pantulan cahaya. Jadi makanya aku juga nonton videonya, karena di satu video di video itu beliau menyebutkan bahwa yang satu ini nggak terang. Jadi semacam pantulan dari sinar matahari itu sendiri yang mengakibatkan terlihat menjadi dua, teman-teman ya. Aku sudah menyampaikan ini juga ke sebentar. Ini apa ini maksudnya?
Ada yang kirim link YouTube, aku lagi syuting. Sorry. Aku nggak bisa baca ya. Nah, kemudian sebenarnya fenomena matahari kembar ini juga salah satunya fenomena yang sangat indah teman-teman. Jadi fenomenanya itu langkanya bukan karena akan terjadi setiap sekian tahun sekali, tetapi ini terjadi dalam masa-masa tertentu, dalam musim-musim tertentu, ketika terbit dan juga terbenamnya matahari, sehingga terlihatnya lebih dari satu mataharinya. Bahkan dari beberapa info yang saya baca, bukan hanya kembar, matahari ini bisa terlihat 3 atau 4 ya, ketika ketika fenomena ini muncul. Jadi bukan hanya kembar sebetulnya ya, dan fenomena ini juga eh fenomena yang biasa, dan fenomena ini diciptakan oleh ilusi optik berupa dua titik cahaya terang yang terletak di sebelah kiri dan juga kanan matahari. Titik cahaya ini membuat seolah-olah ada dua matahari atau lebih, dan tambahannya mendampingi matahari utama membentuk formasi seperti segitiga yang indah di langit. Jadi hal ini juga ada bahasa ilmiahnya, penyebutannya adalah parhelion, atau fenomena di mana kita dapat melihat kumpulan cahaya tambahan di kedua sisi matahari. Terkadang kumpulan cahaya terlihat seperti bola dan bahkan terkesan seperti ada matahari tambahan, bahkan bisa lebih dari dua matahari. Jadi kejadian seperti ini itu sudah sering terjadi, dan bisa 3 atau bahkan lebih dari 2 kembaran mataharinya. Jadi ini sebuah fenomena biasa, dan para ahli juga sudah menyampaikan ketika aku coba cari tahu terkait dengan info matahari kembar ini, ternyata matahari kembar ini juga bukan salah satu fenomena yang dipengaruhi atau akan mempengaruhi cuaca apapun, atau dalam arti fenomena matahari kembar ini merupakan contoh atau kemungkinan terjadinya akan adanya musibah tertentu yang disampaikan atau dilihat atau diprediksi dari munculnya matahari kembar ini. Jadi secara ilmu pengetahuan tidak masuk akal apabila matahari kembar dihubungkan dengan musibah yang akan terjadi. Ya, teman-teman. Dan bagaimana segi pandang Mas Tulus dari yang Mas Tulus hitung, dari yang Mas Tulus sampaikan, apakah sama dengan yang disampaikan oleh para ahli bahwa ini merupakan hal biasa dan tidak merupakan contoh ataupun tanda-tanda akan adanya musibah terkait munculnya matahari kembar tadi? Ya, tapi maaf, saya sedikit kurang, bukan saya kurang setuju, untuk secara ilmu pengetahuan mungkin memang seperti itu, dan oke, yes, ini ada satu hal yang sudah dibuktikan, kemudian ada ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh para ahli juga, tetapi dari sisi ilmu sains ini memang seperti itu adanya ya, kenyataannya seperti itu. Tetapi kalau dari segi pandangnya Mas Tulus sendiri, ini juga merupakan salah satu pertanda yang bagi saya pribadi tidak pertanda buruk banget, tapi ini ada sebuah clue yang saya bisa baca. Nah, setelah saya hitung ya, dari tanggal viralnya sampai tanggal ketemunya tuh saya hitung semua di Februari. Kemudian ada beberapa titik ya, pukul berapa, sore dan siang hari, dan saya ukur juga dari video-video saya lihat, memang poin yang kalau dikategorikan secara ilmu pengetahuan ini bukan pertanda terkait dengannya adanya musibah, tetapi kalau dari hitungan saya, ya maaf, secara metafisik dan juga ilmu cocoklogi yang Mas Tulus terapkan untuk Mas Tulus mendeteksi sesuatu, saya melihat memang ada elemen angin dan juga air teman-teman di balik munculnya fenomena matahari kembar. Ini versi Mas Tulus ya, bukan versi ilmu sainsnya, bukan dari versi ilmu pengetahuan, tetapi ini versi Mas Tulus. Dari hasil hitungan angkanya, Mas Tulus menghitung bahwa yang disampaikan, yang saya lihat melalui simbol matahari kembar ini terkait dengan musibah. Ya, terkait dengan adanya musibah. Jadi kalau saya hitung, kemudian saya lihat secara metafisik terkait munculnya matahari ini, secara ilmu pengetahuan bukan pertanda buruk, bukan pertanda akan adanya musibah, tetapi kalau saya hitung secara ilmu cocoklogi saya, memang ada sebuah clue yang disampaikan oleh matahari kembar ini, dan clue-nya saya tidak bilang buruk banget, tapi clue-nya atau tandanya atau mungkin teman-teman kan artikan begini.
Firasat apa Mas Tulus? Firasat baik atau firasat buruk terkait dengan munculnya matahari kembar ini? Bagi saya ini merupakan firasat yang, maaf saya nggak bilang buruk banget tapi kurang baik. Ya, firasat kurang baik. Nah, kalau misalnya firasat kurang baik ini mengarah kemana firasatnya? Kalau dari apa yang saya lihat, suaraku kayak penyiar radio ya, Rek. Suaraku tuh jadi kayak ngebas, mudah-mudahan jadi teman tidur ya. Dari apa yang saya hitung, ini merupakan clue terkait dengan firasat yang kurang baik atau kurang tepat. Lalu, apa yang difirasatkan? Lari firasatnya ke arah mana? Apakah musibah? Apakah terkait dengan sesuatu? Yes, walaupun secara ilmu pengetahuan ini tidak terkoneksi atau merupakan tanda tepat bagi akan terjadinya sesuatu, tetapi kalau dari versi hitungan saya, ya, ini merupakan gambaran yang kurang tepat untuk sebuah musibah, ya, sebuah bencana alam. Menurut saya hitungan melalui angkanya di situ. Lalu kalau kita sudah prediksikan, oke, bukan pertanda kurang baik, bukan pertanda kurang buruk. Saya garis bawahi dulu kenapa saya bilang tidak buruk-buruk banget, tidak seburuk yang kita duga atau nggak buruk sekali, tetapi kadarnya tidak akan terlalu besar, tetapi ini juga lumayan. Akan lumayan jadi musibah yang merugikan. Jadi walaupun dalam hitungannya saya melihat ini tidak terlalu besar, tidak terlalu signifikan dari apa yang saya hitung, tetapi beberapa poin di sini, walaupun disampaikan di awal saya menghitungnya juga tidak terlalu buruk sinyalnya, ya, sinyal firasatnya tidak terlalu buruk, tetapi yang saya sampaikan di sini sangat potensial sekali terjadi walaupun dengan kadar yang tidak terlalu besar atau tidak terlalu buruk atau tidak terlalu tinggi kadarnya. Hitungannya di situ. Firasatnya bukan firasat yang baik, tidak terlalu baik, maaf. Kemudian juga terkait dengan kejadiannya atau musibahnya, ya, larinya ke arah ke musibah. Kemudian musibahnya tidak akan terlalu besar, tapi lumayan, ya, akan lumayan jadi perhatian publik. Kemudian setelah saya hitung lagi melalui angka dan juga dari gambaran panas dari matahari itu sendiri, jumlah mataharinya berapa, kemudian jamnya di sore atau di pagi hari, ini saya cari tahu, kemudian saya hitung sama-sama dari tanggal viralnya sampai tanggal mulai di-uploadnya dan juga beberapa poin yang saya juga bisa salah mungkin dalam menghitungnya. Jadi sekali lagi saya gabungkan dengan pandangan metafisik dan saya melihat ada dua komponen di sini yang mungkin saja terjadi. Teman-teman ya, kalau dari simbol matahari tadi, saya melihat ada angin dan juga air yang jadi potensial terjadi. Lalu, kalau misalnya dihitung melalui angka dan juga dilihat dari ada ditemukannya matahari itu kembar, apakah ini juga potensial terjadi di tempat yang munculnya matahari kembar atau mungkin di luas jangkauannya? Nah, yang agak kurang pas di sini adalah ketika saya melihat matahari kembar ini ternyata jangkauannya cukup luas. Jadi tidak hanya intuisinya bukan hanya untuk Sumatera Barat, Pulau Mentawai khususnya, tapi luas, universal. Duanya ini luas sekali, simbol airnya juga cukup luas. Ya, dan kalau kita hitung memang dua ini bukan simbol air yang besar banget, tapi airnya cukup lumayan. Dan akan bersatu juga, akan terkontaminasi dengan angin yang cukup melimpah menurut saya. Jadi kalau secara garis besar kita artikan, menurut pandangan Mas Tulus terkait dengan munculnya matahari kembar, ini firasatnya tidak buruk banget, kurang pas atau kurang baik terkait dengan musibah. Kemudian dengan kadar musibah yang alhamdulillah kalau dari hitungan intuisinya tidak terlalu besar, ya, tidak terlalu signifikan besar sekali, dan komponen atau elemennya saya melihat ada komponen tanah juga tapi tidak terlalu banyak. Komponen tanah di balik simbol matahari kembar ini juga tidak terlalu banyak, tapi yang paling dominan sebenarnya ada 3 komponen, tetapi yang paling dominan itu angin dan juga air sih teman-teman, dan bisa terjadi di tempat yang sama. Kemudian juga bisa luas, intuisinya bisa universal, bisa luas sekali. Dan yang harus kita waspadai adalah Mentawai pernah dilanda tsunami ya teman-teman ya. Dan gambaran tanah kemudian gempa ini juga cukup ada, elemen tanah ini juga ada. Tapi kalau dari hitungan saya melalui gambaran matahari kembar ini saya tidak melihat secara signifikan untuk tanahnya atau elemen tanahnya ini cukup kuat. Sehingga lebih ke
arah air dan juga angin yang kuat. Itu dari versi apa yang Mas Tulus baca. Jadi sekali lagi bisa berbeda dari beberapa segi, dari beberapa sisi, dan teman-teman juga harus menggodok juga yang Mas Tulus sampaikan. Bukan berarti yang Mas Tulus sampaikan ini benar, bukan berarti apa yang aku sampaikan ini harus dan pasti terjadi. Ini juga salah satu hal yang mungkin saja ada hal-hal yang patut kita waspadai di balik kejadian yang mungkin saja terjadi di dalam waktu dekat atau kalau dihitungan angkanya jangkauannya ini cukup lama teman-teman. Jadi kayak sesuatu yang kalau 1 minggu kayaknya enggak. Jadi jangkauannya itu bisa lama dalam tanda kutip di sini bisa 30 hari, bisa 1 bulan. Intuisinya itu bisa 1 bulan kemudian. Coba dihitung lagi nanti di akhir bulan Maret ada kejadian apa? Apakah di Sumatera Barat atau Mentawai? Khususnya karena memang saya lihatnya intuisinya di tempat yang sama. Di lokasi yang sama itu kemungkinan intuisinya juga terjadi. Jadi angin dan juga airnya apakah mungkin akan ada di Mentawai atau di Sumatera Barat pas di akhir bulan Maret. Coba nanti kita hitung. Karena kan video itu konon, kalau saya salah saya mohon maaf, tapi dikoreksi lagi, di akhir bulan Februari beredar videonya terkait dengan di Sumatera Barat tersebut. Jadi intuisinya cukup lama sekali, jadi kita tenang, kita nggak mikir apa-apa, tiba-tiba jebret ada. Kalau dari hitungan angka dari ilmu cocoklogi dan juga metafisik. Dan saya sangat-sangat bisa salah. Jadi silahkan dengan ukuran teman-teman sendiri secara sains, secara ilmu pengetahuan seperti ini, secara segi pandang Mas Tulus seperti ini. Bismillah, mudah-mudahan semuanya masyarakat Indonesia dijauhkan dari musibah dan bala apapun itu, mau besar mau kecil. Semoga Allah selalu lindungi kita, Allah pilih kita, dihindarkan dari musibah, bala, virus, penyakit, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin ya Allah, amin ya Allah. Matur nuwun, terima kasih yang sudah nonton video ini. Maaf teman-teman, jangan sekali-kali anggap saya menggurui teman-teman, jangan sekali-kali dianggap saya ini mengajari sesuatu kepada teman-teman. Tidak, di sini kita sama-sama belajar ya. Semoga manfaat yang saya sampaikan ke teman-teman yang nonton. Insya Allah ketemu lagi di next video lagi. Dan besok Mas Tulus kerja pagi ya teman-teman. Jadi Mas Tulus nyanyi pagi, jadi videonya pasti tidak akan live, sudah pasti tapping ya. Mungkin Mas Tulus akan buat video terkait dengan hari ini. Katanya ada kejadian banjir di wilayah Cirebon ya, yang berbatasan dengan Jawa Tengah. Apa kira-kira yang bisa kita pelajari dari kejadian ini? Kita bakal ulas juga. Hari ini ada 2 video, mungkin besok juga akan ada 2 video, karena Mas Tulus juga ingin menyampaikan pesan cerondol kemarin pas lagi syuting terkait dengan wilayah yang berbatasan dengan Jawa Tengah, Jawa Barat yang nyong-nyongan ya, yang inyong-inyongan atau sirane-sirane. Nanti Mas Tulus akan sampaikan juga. Apakah berhubungan dengan musibah yang terjadi hari ini di Cirebon? Nanti Mas Tulus akan hitung sama-sama ya. Entah yang mana yang akan Mas Tulus dulukan. Oke, semoga manfaat teman-teman yang saya sampaikan. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, kemudian teman-teman mungkin pengen punya rumah, pengen punya usaha ya, pengen punya kendaraan, pengen bahagiain keluarganya, pengen angkat derajat keluarganya. Saya doakan mudah-mudahan hajat-hajat baik jenengan segera Allah kabul. Amin. Yang merintis usaha semoga usahanya lancar, yang dagang semoga laris manis. Amin. Yang sedang jual aset semoga cepat terjual asetnya. Amin ya Allah. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang juga semoga segera Allah berikan jalan rezeki biar lunas hutangnya nggih. Amin. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan keluarga juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Matur sembah nuwun sederek, terima kasih banyak. Insyaallah ketemu lagi di next video ya. Mas Tulus pamit mundur. Selamat beristirahat untuk teman-teman semua. Semoga mimpi indah sekali lagi. Semoga manfaat-manfaat yang saya sampaikan hari ini ya. Insyaallah semoga kalian semua sehat, Mas Tulus sehat, bisa ketemu terus walaupun secara daring, secara online ya. Terima kasih Mas Tulus pamit undur ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tidur, selamat istirahat dan juga mimpi indah. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.